Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hati semua orang, ada banyak keberatan, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Li Yunxiao, Xiangzi tiba-tiba berkata, apakah Anda mendapatkan sesuatu setelah Anda keluar dari lantai 8? Petik 2. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Yunxiao, mereka semua telah melihat transformasi Thunderbolt terakhirnya, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di kubah dan apa yang telah dia peroleh. Yunxiao menyipitkan matanya dan tersenyum, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya takut ketika kekuatan teleportasi muncul pada akhirnya, jadi saya mencoba melarikan diri dengan teknik rahasia, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan gagal dan diteleportasi. Tidak banyak orang yang mempercayai kata-katanya, tetapi mereka tidak punya pilihan, dia adalah satu-satunya yang tahu situasi di dalam. Wajah Xiangzi sedikit tidak mau, dan dia mendengus, lalu apa yang terjadi dengan lantai 8? Mengapa kamu tinggal di sana begitu lama? Yunxiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, bagaimana aku bisa tahu? Mungkin desain aslinya seperti ini, saya khawatir segudang menara harta karun harus tahu lebih banyak tentang ini daripada saya, dia menatap Cuibo sambil tersenyum. Cuibo juga ingin tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, apakah ada yang keberatan dengan teknik ini? Jika tidak ada yang keberatan, maka saya mengumumkan bahwa teknik ini sudah berakhir untuk hari ini, dan hasil yang diumumkan valid. Dia mulai merapal mantra dengan kedua tangan dan mengirimkannya ke menara mantra pusat. Pintu terbuka lebar di dasar menara ditutup dengan ledakan keras, kedua lelaki tua yang diukir di pintu mengubah gerakan mereka, dan suara pintu yang terkunci segera terdengar, kemudian, 7 kunci segera berubah menjadi 7 sinar cahaya dan melesat keluar. Para master di 5 kursi mengangkat tangan mereka dan masing-masing mengambil satu potong, 2 buah lainnya disimpan oleh Cuibo. Mantra tower terbang perlahan di bawah kendali Cuibo, itu berubah menjadi bentuk miniatur di udara dan jatuh ke tangannya, pada saat yang sama, dia melemparkan segel di atasnya. Setelah itu, kelima kamar dagang menambahkan segel satu per satu. Meskipun ekspresi banyak orang jelek, mereka tetap harus berurusan dengan penyegelan tersebut, pada akhirnya, pagoda seni jatuh ke tangan Cuibo, dia berkata kepada Di Senghua, Penatuadi, aku harus merepotkanmu dengan taruhan. Kemudian, dia mengumumkan dengan keras, tekniknya telah berakhir, besok, seni bela diri akan dimulai, silakan pergi. Wow, saatnya mengumpulkan batu primordial. Saat Cao Huang Haolian meraung dan bergegas, semua orang yang bertaruh pada kemenangan Yunxiao berseri-seri dengan kegembiraan, meskipun itu bukan kekecewaan besar, itu masih dianggap bias, dan semuanya sangat diuntungkan. Saat orang-orang dari 4 sekte ekstrim berangsur-angsur pergi, Tang Jie melewati Yunxiao dan berkata sambil tersenyum dingin, potongan-potongan sampah ini benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, saya harap Anda masih bisa tersenyum besok. Oh, apakah saudara Tang Jie akan bertarung besok? Yunxiao berkata dengan acuh tak acuh. Mata Tang Jie dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, kamu akan tahu besok, Li Yunxiao, nikmati hari terakhirmu, oh. Benar, terima kasih atas batu purba yang kamu menangkan untukku, aku akan memberimu kematian cepat besok. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya bersinar dengan tatapan iblis yang kuat dan dia pergi dengan penjaga kaisar bela diri, berpisah dengan Luo Ying, Tang Xin, dan yang lainnya. Setelah kembali ke markas kamar dagang, orang-orang kamar dagang Tian Yuan semuanya bersemangat, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan menjadi yang pertama bertarung dalam kompetisi teknik. Meskipun Dingling, juga sangat bersemangat, dia masih bisa menekan emosinya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Setelah menghibur dan menyemangati kerumunan, dia memasuki ruangan bersama Yunxiao. Mereka tidak sabar untuk bertanya tentang situasi di menara. Yunxiao memilih yang penting, dan akhirnya, dia mengeluarkan manik-manik putih dan menyebarkannya di tangannya dengan tatapan bingung. Mo Xiaochuan menyipitkan matanya dan mengamati sebentar sebelum berkata,
benda ini bukan emas atau giok, melihat teksturnya, mungkinkah itu tulang? Yun Xiao tersenyum dan berkata, ya, persis seperti yang kuduga, hal yang bisa diletakkan di kubah dan menyebabkan fenomena seperti itu jelas bukan tulang biasa, bahkan jiwaku sangat takut pada hal ini. Mo Xiaochuan terkejut, penghormatan dalam jiwa. Mungkinkah itu tekanan alami? Kamu adalah alkemis tingkat 8, dan kamu pernah menjadi alkemis tingkat 9. Tulang ini pasti Pixiu. Yun Xiao mengangguk, itu tebakan saya juga, benda ini sangat mungkin adalah sepotong tulang dari roh sejati tingkat ke-10, yang telah disempurnakan menjadi manik-manik. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut, dan tubuh mereka gemetar. Level 10 selalu menjadi alam yang hanya ada dalam legenda, sejak zaman kuno, selain roh sejati kuno yang kuat itu, tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan pembangkit tenaga listrik level 10, pada saat ini, mereka benar-benar melihat kerangka roh sejati peringkat 10, meskipun hanya seukuran manik-manik, itu sudah cukup untuk mengguncang jiwa mereka. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu, kata Yun Xiao sambil menghela nafas, itu adalah hal yang paling berharga di menara, sekarang setelah aku mengambilnya, aku khawatir hal-hal akan terus terjadi selama teknik berikutnya. Lain kali, ketika Tuan Muda Yun mendapatkan kembali kekuatannya, kata Sao Huang Haolian sambil tersenyum, Anda akan menyatukan serikat pedagang dengan perusahaan perdagangan Tianyuan, tidak akan ada duel ganda berikutnya. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatapnya saat dia berkata, bagaimana kamu terluka? Kaisar Muda Haolian tampak sedikit malu saat dia berkata dengan canggung, kamu tidak cukup terampil, kamu telah kehilangan wajah Tuan, dia merasa malu dan memberitahunya tentang argumennya dengan Su Danhe dan konflik. Wajah Yun Xiao menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar itu, dan dia berkata dengan suara dingin, setelah kompetisi seni bela diri, perjalanan ke kota Songyue yang ini akan menjadi perjalanan terakhirnya. Wajah semua orang berubah karena terkejut, Yun Sang, yang tidak mengatakan apa-apa, mau tidak mau bertanya, Tuan Muda Yun, tolong jangan impulsif, Su Danhe kuat, dan kita mungkin tidak bisa menang, ada juga begitu banyak ahli dari Empyrean satu paviliun, jika kita pergi ke mereka sekarang, itu akan seperti memukul batu dengan telur. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata, kecuali itu adalah jenis kekuatan yang berada di atas puncak dan dapat menekan segalanya, selalu ada kesempatan, kita akan berbicara tentang paviliun Empyrean setelah kompetisi bela diri, aku perlu membersihkan kepala wanita tua ini. Kata-katanya membuat Ding Ling, dan yang lainnya sangat khawatir, dan mereka semua tampak khawatir. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita akan membicarakannya besok, selain itu, kompetisi seni bela diri tidak bisa selesai dalam sehari. Ding Ling, mengangguk, ini hanya babak kualifikasi besok, 7 aliansi pedagang tidak perlu berpartisipasi, pasukan lainnya akan memilih 13 orang dan membuat 20 orang untuk pertempuran menggambar nomor, dengan kekuatan Tuan Muda Yun, selama Anda tidak bertemu Li Feiyu atau Chen Feng itu, Anda akan baik-baik saja. Mo Xiaochuan terkekeh, Nona Ding, kamu meremehkan Tuan Muda Yun, meskipun dia hanya kaisar bela diri bintang 6 sekarang, saya tidak berpikir siapapun di bawah pangkat tertinggi bela diri bisa menjadi tandingannya. Yun Xiao tiba-tiba merasa sakit kepala, jika Ling, tidak menyebutkan bahwa Chen Feng, aku akan melupakannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia segera memberi tahu semua orang tentang pertempurannya dengan Chen Feng, membuat semua orang tercengang. Apa? Kaisar Muda Haolian terkejut, dia memiliki 4 wanita cantik yang menakjubkan di sisinya, dia benar-benar pantas mati. Mo Xiaochuan menarik wajah panjang dan memelototi Haolian Sao Huang, dia benar-benar ingin menendangnya sampai mati. Ding Ling, tidak tahu harus berbuat apa sama sekali, 2 orang dari Sekte Pedang yang akan memenangkan kejuaraan keduanya telah dikalahkan oleh Yun Xiao, karena Chen Feng bukan tandingan Yun Xiao, kamar dagang Mando pasti tidak akan bisa memenangkan tempat pertama. Sekarang, dia benar-benar percaya apa yang dikatakan Mo Xiaochuan barusan, Yun Xiao hampir menjadi pria terkuat di bawah tertinggi bela diri, tapi, bagaimana Yun Xiao akan menghadapi Chen Feng? Jika mereka berdua bertemu dalam kompetisi seni bela diri besok,
itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati lainnya, jika Sekte Pedang tahu namanya, bahkan Gu Fei yang akan sangat sakit kepala. Yun Xiao berkata, saya khawatir akan sangat sulit bagi Chen Feng untuk pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat, saya ingin tahu obat baik dan pil rahasia apa yang dimiliki Sekte Pedang dan Kamar Dagang Mando, mungkin mereka bisa pulih total, tapi, tidak peduli apa, saya akan tetap mengalahkannya dalam kompetisi seni bela diri, sekarang, kami hanya takut pembangkit tenaga listrik yang menyertainya dari Sekte Pedang akan ikut campur, jika itu terjadi, kita tidak akan bisa membunuh mereka, dan kita juga tidak akan bisa membunuh mereka. Semua orang merasa pusing setelah mendengar ini, akan sangat bagus jika mereka bisa menghindari dibunuh oleh pihak lain, tetapi mereka masih mempertimbangkan apakah akan membunuh pihak lain. Ya, akan merepotkan jika kita memulai perang dengan mereka, Sekte Pedang bukanlah Empirean satu pavilion. Bahkan Haolian Sao Huang, yang selalu melanggar hukum, merasa situasinya semakin rumit, bahkan jika Yun Xiao memiliki kekuatan puncak Gu Fei Yang, dia tidak akan berani memprovokasi 7 negara adidaya dengan mudah, namun, Gu Fei Yang bisa menghancurkan Empirean satu pavilion kapan saja. Jangan khawatir, kata Yun Xiao acuh tak acuh, mari kita dapatkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri dan memaksimalkan keuntungan Kamar Dagang, adapun sikap kita, itu akan tergantung pada sikap Sekte Pedang dan yang lainnya, jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka, jika kamu menyinggung perasaanku, aku tidak peduli apakah kamu berasal dari Sekte Pedang atau domain suci salju berkabut, tunggu saja amarahku. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar, tetapi perasaan heroik berdarah panas itu tersulut. Yun Xiao melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan, lalu pergi ke pengasingan sendirian, dia berencana untuk mempelajari manik-manik tulang tingkat ke-10 dengan hati-hati, dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Setelah memasuki tablet alam ilahi, naga iblis tiba-tiba muncul dan melayang di langit, kedua mata naganya yang besar menatap lurus ke arah Yun Xiao saat berkata dengan sungguh-sungguh, Li Yun Xiao, manik-manik tingkat ke-10 itu adalah tulang naga sejati kuno. Yun Xiao gemetar dan berkata dengan ngeri, apakah kamu yakin? Dia membalik tangannya dan mengeluarkan manik-manik itu. Mata naga iblis menunjukkan emosi ketakutan dan keinginan yang kompleks, ia menatap manik-manik tulang dan bahkan tidak berani bernapas keras, itu sangat berhati-hati, menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Yun Xiao menelan ludah, dia merasa lengan yang memegang manik-manik itu menjadi sangat berat, seolah-olah tidak bisa menanggung beban. Meskipun ada banyak jenis roh sejati kuno, mereka juga dibagi menjadi yang kuat dan lemah, naga sejati tidak diragukan lagi adalah salah satu tipe yang paling kuat. Tulang naga sejati. Ada tatapan fanatik di mata Yun Xiao saat dia perlahan menuangkan energi ilahinya ke dalamnya, mutiara tulang naga segera memancarkan 9 warna, seolah-olah telah diaktifkan, dan semua jenis fenomena aneh muncul di kehampaan. Naga iblis itu menjerit ketakutan dan dengan cepat mundur, itu gemetar dari kejauhan karena terintimidasi oleh tekanan tingkat warisan dalam garis keturunannya. Bahkan Yun Xiao, seorang manusia, dipengaruhi oleh manik-manik tulang naga, dan ketakutan besar muncul di jiwanya, memegang manik-manik dengan satu tangan seperti penghujatan, dan dia berharap dia bisa menyembahnya. Apakah ini kekuatan naga sejati, Lao Ai? Kamu adalah makhluk kuat yang hanya ada dalam mitos kuno dan masih dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat bahkan setelah bertahun-tahun, biarkan aku melihat apa yang ada di dalam dirimu, dan siapa yang memurnikanmu menjadi manik-manik. Yun Xiao mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan naga besar dan terus mengirim semua jenis segel mantra ke dalam naga Bone Pearl, seberkas cahaya melesat keluar darinya, memenuhi langit dengan cahaya yang indah, sosoknya juga diterangi oleh cahaya warna-warni. Mutiara tulang naga seperti sumber energi yang diisi dengan energi tak terbatas, di bawah kendali Yun Xiao, itu terus menembakkan cahaya terang, pada awalnya, itu adalah cahaya yang sangat ganas, tetapi kemudian, itu menjadi semakin lambat, seolah-olah akan layu. Saat energi mutiara tulang naga terus melemah, kekuatan naga juga berangsur-angsur melemah dan secara bertahap kehilangan keilahiannya. Naga iblis di kejauhan perlahan terbiasa, ia terbang mendekat dan berkata dengan nada serius, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, perhatian penuh Yun Xiao tertuju pada mutiara tulang naga, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya,
setelah kekuatan jiwanya menembus ke alam alkemis tingkat ke-8, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika kekuatan jiwa dan basis kultivasinya sebelumnya selemah kucing yang sakit, sekarang dia akhirnya merasakan sedikit kekuatan, dan dia bisa melakukan sesuka hatinya. Setelah setengah dupa, manik-manik tulang naga sepertinya telah benar-benar dikosongkan, cahaya hampir menghilang, dan itu menjadi tidak berbeda dengan manik-manik tulang biasa. Tidak peduli bagaimana Anda merapal mantra padanya, itu tidak akan mati atau hidup, itu benar-benar kelelahan. Aku sedang membersihkannya. Wajah Yun Xiao berbinar karena kegembiraan, seolah-olah dia sedang melihat karya seni yang berharga. Manik-manik tulang naga ini telah disempurnakan oleh seorang alkemis, dan ada banyak energi lain di dalamnya selain kekuatan naga. Jika saya ingin melihat teknik The Alchemist yang menyempurnakan manik-manik tulang naga ini, saya harus terlebih dahulu menghilangkan semua energinya sebelum saya bisa mendapatkan petunjuk. Terus terang, itu adalah prinsip yang sama dengan membongkar persenjataan yang dalam. Naga iblis menarik napas dalam-dalam dan berseru, dengan melakukan ini, bukankah kamu menghancurkan mutiara ini? Yun Xiao terkekeh dan berkata, ini tidak sampai dihancurkan, bagaimanapun, itu bukan persenjataan mendalam biasa, hanya saja ia benar-benar kehilangan energinya. Selama aku bisa menemukan kuncinya, aku mungkin bisa mengisinya dengan kekuatan. Dia meraih manik-manik di tangannya, dan mata surga kuno di dahinya tiba-tiba terbuka. Ketiga mata itu berubah menjadi merah darah pada saat yang sama dan menembakkan 3 cahaya iblis. Mereka membentuk susunan sederhana di udara dan memasuki manik-manik tulang naga. Haha, dengan mata ekstra, aku benar-benar bisa membentuk 3 segel dengan teknik mataku. Di bawah penerangan segel 3 dalam 1 Yun Xiao, mutiara tulang naga berubah menjadi merah. Pada saat ini, indra ilahi Yun Xiao berkurang tanpa batas. Dia bergegas ke naga Bone Pearl dan mengamatinya dengan cermat, tidak mau melewatkan keberadaan kecil apapun. Waktu berlalu perlahan, naga iblis melayang di udara dengan tenang, menatap Xian, tidak berani mengganggunya. Dengan peningkatan kekuatannya yang berkelanjutan, terutama setelah kekuatan jiwanya menembuh ke tingkat ke-8, aura Yun Xiao semakin mirip dengan Gu Feiyang, tetapi jauh lebih kuat daripada Gu Feiyang. Ini kah saya? Yun Xiao tiba-tiba berteriak ketakutan, dan ketiga matanya bergetar pada saat yang sama, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Wajahnya menjadi sangat serius. Naga iblis dikejutkan oleh suaranya dan berkata dengan heran, ada apa? Wajah Yun Xiao serius, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, dan cahaya dari ketiga pupilnya berputar, menembakkan 3 kekuatan spiritual yang sangat kuat yang mengembun menjadi tirai putih di udara, di mana pola perlahan muncul. Gambar itu berwarna emas dan memiliki nuansa 3 dimensi, meskipun diproyeksikan di layar, sepertinya menyebar ke ruang 3 dimensi. Ada banyak pola dan pola yang rumit di atasnya, dan mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Yang mengejutkan Yun Xiao adalah bahwa di tengah pola ada 3 karakter seperti kecebong emas yang saling memantulkan, seolah-olah mereka terhubung dalam beberapa cara. Apakah ini benda di dalam mutiara tulang naga? Tanya naga iblis dengan kaget. Mungkinkah kekuatan besar di masa lalu menggunakan karakter ini untuk memurnikan tulang naga? Pantas saja dia. Wajah Yun Xiao berbinar saat dia berkata, aku sedih bahwa mutiara ini masih memiliki kekuatan seperti itu setelah bertahun-tahun. Kata-kata ini memiliki hukumnya sendiri, tidak dapat dihancurkan dan akan bertahan selamanya. Dia menatap 3 karakter seperti kecebong itu. Dia telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya dalam teknik ilahi ekspansi besar. Meskipun dia tidak bisa memahami artinya, dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan aturannya. Naga iblis menghela nafas. Metode pemurnian pengorbanan semacam ini mungkin merupakan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh warlock tingkat 10, dalam situasi di mana tidak ada seorang pun di seluruh benua yang dapat menguraikan kata-kata ini. Saya khawatir akan sulit untuk memahami arti di baliknya. Ekspresi Yun Xiao berangsur-angsur kembali normal saat dia berkata, belum tentu. Apa yang kamu pikirkan? Naga iblis bertanya dengan heran. Meskipun ide-ide Yun Xiao tampak tidak masuk akal dan sangat berbahaya, itu selalu sangat efektif. Manik-manik ini harus menjadi sumber kekuatan menara, kata Yun Xiao perlahan. Dengan kata lain, semua pengalaman kita di menara diubah oleh aturan dalam manik-manik ini. Dengan kata lain,
saya seharusnya memahami sebagian besar aturan yang terkandung dalam karakter kecebong ini, dan dikombinasikan dengan beberapa kata yang telah saya kuasai. Saya pikir tidak akan sulit untuk memahami arti di dalamnya. Begitu saya memahaminya, meskipun saya tidak bisa membacanya, saya akan dapat memahaminya dengan jelas. Mungkin itu ide yang baik untuk menggunakan aturan untuk membalikkan situasi. Li Yunxiao, aku punya bantuan untuk ditanyakan padamu. Naga iblis tiba-tiba berkata, tampak sedikit malu. Yunxiao tersenyum, seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya. Kamu ingin tulang naga ini? Ya, naga jahat itu mengangguk dengan serius. Saya harap Anda tidak akan merusak mutiara tulang naga. Jangan khawatir, kata Yunxiao, satu-satunya hal yang menarik saya ke mutiara tulang naga ini hanyalah 3 karakter di dalamnya. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya sepenuhnya memahaminya. Aku akan bisa menggunakannya ketika aku menyempurnakan tubuh untukmu di masa depan. Terima kasih. Hati naga iblis itu menghangat. Meskipun Yunxiao telah mengatakan bahwa itu mutiara tulang naga tidak berguna baginya, siapapun bisa mengatakan bahwa itu dia hanya membuat alasan. Bahkan jika mutiara tulang naga kelas 10 tidak berguna, itu sudah cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di benua itu dan dapat ditukar dengan harta karun kelas 9 puncak atau bahan baku lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa itu barang berharga seperti itu sangat penting bagi naga iblis, dia tidak akan berani memintanya. Ini adalah kerangka naga asli. Jika dia menyempurnakannya ke dalam tubuhnya, itu bahkan bisa melampaui kekuatan fisik aslinya, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengintip rahasia tingkat ke-10. Naga iblis memahami pentingnya item ini. Kapan kamu menjadi begitu sok? Yunxiao tersenyum dan mengabaikannya. Dia mulai berdiri bersila di udara dan mempelajari 3 karakter kecebong emas dengan hati-hati. Setelah itu, naga berangsur-angsur pergi dan berkultivasi sendirian. Yunxiao segera membenamkan dirinya dalam meditasinya. Hal terpenting dalam pagoda seni adalah menguji kekuatan jiwa seseorang. Selain itu, salah satu dari 3 kata telah muncul dalam teknik ilahi ekspansi besar, jadi bukan tidak mungkin untuk melacaknya kembali. Dia terus berpikir keras, melakukan semua jenis gerakan aneh untuk mensimulasikan perubahan dan menyimpulkan aturan. Setelah waktu yang tidak diketahui, 3 karakter emas besar akhirnya muncul di telapak tangannya. Mereka berkedip dengan setiap gerakannya dan memancarkan kekuatan aneh di sekelilingnya. Menarik, ungkapan yang dibentuk oleh ketiga karakter ini sebenarnya telah memadatkan aturan dan berevolusi menjadi serangan yang mengandung kekuatan jiwa, bahkan seorang alkemis bisa melemparkannya. Meskipun Yunxiao telah memahaminya, dia sedikit kecewa. Tidak banyak orang di dunia yang lebih kuat darinya dalam serangan jiwa. Arti dari 3 kata ini tidak sebesar yang dia bayangkan, tetapi keuntungan dari serangan ini adalah tidak menghabiskan kekuatan jiwanya. Sebaliknya, itu adalah semacam aturan kental yang bisa langsung diubah menjadi serangan kekuatan jiwa. Teknik mistisnya memang sedikit mengejutkan. Jika itu muncul di benua, nilainya akan lebih tinggi daripada manik-manik tulang naga tingkat ke-10, yang setara dengan memberi prajurit biasa kekuatan untuk menyerang jiwa lawan. Tapi bagi Yunxiao, itu tidak terlalu berharga. Saya memiliki setidaknya 3 karakter seperti kecebong emas, serta hubungan di antara mereka. Ini adalah panen yang luar biasa. Yunxiao cukup puas, dan dia tiba-tiba berteriak, "Ah, ini buruk, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, saya seharusnya tidak melewatkan kompetisi seni bela diri, bukan?" Petik 2. Dengan sekejap, dia menghilang ke tablet alam ilahi. Setelah meninggalkan ruang rahasia, hari sudah malam. Ada pelayan di halaman kecil yang telah menjaga dan menunggunya. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa 1 hari dan 1 malam telah berlalu. Seleksi kualifikasi baru saja berlalu hari ini, dan 13 besar telah diputuskan untuk menebus 20 tempat. Nona Ding telah menginstruksikan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu pengasingan Tuan Muda Yun. Jawab pelayan itu dengan hormat. Ketika saatnya tiba, Nona Ding pasti akan datang dan mengundang Tuan Muda Yun secara pribadi. Yunxiao mengangguk sedikit dan bertanya sedikit tentang pertarungan kualifikasi. Pelayan itu telah menjaga halaman kecil, tetapi dia tidak bisa memberitahunya alasannya. Bosan, Yunxiao melambaikan tangannya untuk memecatnya. Tiba-tiba, pupil matanya menyempit, dan dia sedikit mengernyit saat dia memalingkan muka.
Di halaman kecil, dia samar-samar bisa merasakan sesuatu, seolah-olah seseorang memanggilnya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat ke-8, dan itu jauh lebih kuat daripada alkemis tingkat 8 biasa. Dengan sapuan pikirannya, dia segera mengunci ruang dan berkata dengan dingin, "Siapa itu? Karena kamu ingin melihatku, keluar saja." Udara di atas kehampaan sedikit berputar, dan ruang itu terbuka seperti cermin, udara dingin dipancarkan darinya, dan suhu di sekitarnya turun tiba-tiba. Sesosok putih muncul dari dalam, seluruh tubuhnya seperti orang kaca transparan, seolah-olah akan hancur dengan satu sentuhan, tidak ada warna di wajahnya, dan dia terlihat sangat sedih. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia berteriak, "Yuan Bo." Sosok putih pucat itu adalah Yuan Bo, dia terlihat sangat sengsara, dan wajahnya dipenuhi dengan urgensi, "Gu Feiyang, selamatkan aku." Tubuh Roes terbang turun dengan ekspresi cemas. Tubuh Yun Xiao gemetar, seperti yang diharapkan, seseorang telah melihat identitasnya sejak lama, dan Yuan Bo telah menjadi seperti ini, sesuatu yang penting pasti telah terjadi. Tiba-tiba, dengusan dingin dan menghina terdengar, tetua ketiga yang bermartabat dari toko harta karun yang segudang bersembunyi di sana-sini, apakah baik berada dalam keadaan yang menyedihkan? Petik 2. Wajah Yuan Bo berubah secara dramatis, cahaya di tubuhnya berkedip keras, menunjukkan ketidakadilan yang ekstrim di hatinya, matanya penuh ketakutan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit, dan dua sosok turun, gerakan mereka sangat simetris, dan target mereka adalah Yuan Bo. Yun Xiao terkejut pada saat yang sama, aura yang dipancarkan oleh kedua sosok itu ternyata adalah penguasa bela diri dari surga ke-9. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, tubuhnya berkedip dan dia berteleportasi di depan Yuan Bo, dua bintang dingin langit utara tiba-tiba melesat keluar, membentuk lautan pedang di depannya, mendorong ke arah keduanya. Serangan pedang habis-habisan hanya untuk membantunya memblokir serangan untuk sementara waktu, bagaimanapun, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Setelah serangan itu, Yun Xiao membuka mata surgawi di antara alisnya, dan tablet alam ilahi tiba-tiba melesat keluar, melintasi langit seperti bintang di malam yang gelap, mencoba membawa Yuan Bo masuk. Tidak peduli apa yang terjadi, selama mereka memasuki tablet alam ilahi, mereka akan aman. Tepat pada saat ini, ruang di depan Yuan Bo tiba-tiba hancur, memperlihatkan sosok berjubah putih, seolah-olah dia telah bersembunyi di sana selama ini, tetapi penyamarannya tiba-tiba menghilang. Ekspresi menghina muncul di wajah tenang sosok berjubah putih itu, dan seringai menggantung di sudut mulutnya, dia dengan lembut menyerang dengan telapak tangannya, dan seluruh ruang bergetar, seolah-olah kekuatan di sekitarnya dari tatanan alam semuanya telah berkumpul di bawah kekuatan telapak tangannya, dan itu meledak ke arah tablet alam ilahi. Ledakan. Dengan suara gemetar yang keras, tablet alam ilahi dikirim terbang kembali oleh telapak tangan pria itu. Pada saat yang sama, kedua penguasa bela diri menerobos laut pedangnya dan menyerang. Dua kekuatan terjalin satu sama lain dan berputar ke bawah, bola-balik di sekitar Yun Xiao, mencoba menghancurkannya. Apalagi mereka berdua sepertinya sudah siap, seolah-olah mereka tahu bahwa dia bisa berteleportasi. Angin dari tinju mereka menutup semua lorong spasial, membuatnya tidak mungkin menggunakan kekuatan jiwanya untuk berteleportasi. "Berhenti, jangan bunuh dia." Pria berbaju putih itu berteriak dingin, matanya berkedip dengan udara dingin saat dia menatap Yun Xiao dengan ekspresi menghina di wajahnya. Wajah Yun Xiao sangat serius, jika pria berbaju putih itu tidak menghentikan serangan bersama dari dua kaisar bela diri, dia akan terluka parah dan jatuh. Kedua penguasa bela diri itu tampaknya telah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk bergabung. Mereka sudah dianggap jenius karena mampu naik ke pangkat penguasa bela diri. Sangat sedikit orang yang akan terlibat dalam pertarungan tim, namun, keduanya harus bergabung untuk menghadapinya. Seorang kaisar bela diri, mereka tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Kedua penguasa bela diri mendengus pada saat yang sama dan dengan cepat menarik tangan mereka, masing-masing dari mereka melakukan teknik segel yang berbeda dan menggabungkannya di udara. Kedua serangan yang saling terkait itu segera bubar dan berubah menjadi dua kekuatan berbeda yang melesat dan menghilang ke langit. Saat pria berbaju putih muncul, wajah Yuan Bo jatuh,
dan dia melarikan diri ke kejauhan dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa kekuatan Yun Xiao saat ini tidak cukup untuk menyelamatkannya. Namun, dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat setelah dia bergegas keluar hanya selusin meter. Dia tidak bisa menerobos sama sekali, wajahnya langsung menjadi pucat, penuh ketakutan dan keputusasaan. Pria berjubah putih itu membentuk segel dengan tangannya, memenjarakan sebagian dunia, tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Dia terkekeh dan berkata, Yuan Bo, karena kami sudah bergerak, jangan berharap ada yang menyelamatkanmu. Begitukah? Suara dingin Mo Xiaochuan terdengar, kilatan pedang Qi melintasi langit malam seperti sambaran petir, itu tiba dalam sekejap dan berubah menjadi lautan pedang. Saat bergemuruh, itu menerangi sekeliling. Yun Xiao juga bergerak, dia tahu bahwa kekuatan pedang Mo Xiaochuan sudah cukup untuk menghancurkan kandang. Dia berubah menjadi petir dan terbang, bola-balik melalui malam yang gelap hanya sesaat, menunggu pedang Qi memecahkan sangkar dan menyelamatkan orang-orang. Tidak ada gunanya. Suara dingin dan menghina terdengar, pria berjubah putih itu dengan santai mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan sebelum meninju pedang Qi Mo Xiaochuan. Semua orang merasakan ruang di sekitar mereka tiba-tiba menegang pada saat ini, seolah-olah telah membeku di tempatnya dan berada di bawah tekanan besar. Murid Yun Xiao menyempit, dia tahu bahwa semua energi di ruang angkasa telah diekstraksi oleh pria ini, meskipun dia telah berubah menjadi Thunderbolt. Dia masih ditekan oleh aura kaisar dan tidak bisa bergerak. Setelah pria berjubah putih itu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, dia mengubahnya menjadi kekuatan telapak tangan tak terbatas yang meledak ke arah pedang mengejutkan Mo Xiaochuan. Sebelum angin tinju tiba, cahaya pedang sudah dipengaruhi oleh kekuatan spasial dan mulai berubah bentuk. Kemudian, angin telapak tangan tiba dan langsung menekan pedang Qi, itu benar-benar terjebak di udara dan tidak bisa menyentuh penjara. Apa? Baik Mo Xiaochuan dan Yun Xiao sangat terkejut, serangan pedang yang begitu kuat telah ditekan oleh pukulan biasa dari pria ini. Kekuatan pria berjubah putih itu bahkan di atas Su Danhe. Siapa dia? Tidak ada ekspresi di wajah kaku itu, dan itu sangat asing. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari perkemahan perusahaan perdagangan Tianyuan dan mengepung mereka. Haha, kamu telah ditahan, kan? Aku harus menyelamatkanmu. Sosok Sao Huang Haolian tiba-tiba muncul, niat tinju pria berjubah putih itu tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali, dia juga melemparkan pukulan, dan dunianya sendiri beriak. Kaulah yang fokus untuk mengembangkan satu pukulan. Seperti yang diharapkan, niat tinju mencapai surga. Mata pria berjubah putih itu menunjukkan ekspresi terkejut, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya saja kultivasinya terlalu lemah, sayang sekali dia memiliki dunia niat tinju seperti itu, tangkap Yuan Bo. Dia memerintahkan, tangkap Yuan Bo. Kemudian, dia menarik tangan kirinya yang telah menciptakan kandang dan melakukan gerakan mantra di depannya, dia menunjuk dua jari pada saat yang sama dan bergegas ke niat tinju Sao Huang Haolian, rasanya seperti mata pusaran telah terbuka, kekuatan besar mengalir dari segala arah dan mulai memampatkan dunia niat tinju. Tangan kiri dan kanannya bergerak secara terpisah, dan dia dengan mudah menjebak mereka berdua. Dua sosok yang tersisa berkedip, salah satu dari mereka bergegas menuju Yuan Bo, sementara yang lain melangkah ke udara dan tiba di depan kerumunan. Dia menatap dingin pada beberapa sosok perusahaan perdagangan Tianyuan yang bergegas, dan aura pembunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Pria berbaju putih itu merasakan niat membunuh dan mengerutkan kening. Hentikan saja mereka, Tuhan telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan untuk membunuh siapapun di sini. Wajah tertinggi bela diri bergerak-gerak, dan matanya dipenuhi dengan keengganan, dia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya di depannya dan melambai-lambaikannya, seperti marshmallow, ia mengeluarkan sinar cahaya yang panjang dan langsung ditembakkan, tiba-tiba mengembang tidak jauh, dan kekuatan sisa mendorongnya menjauh seperti gelombang, meski galak, itu tidak brutal, itu segera menenggelamkan beberapa sinar cahaya dan mengguncangnya jauh. Penguasa bela diri lainnya muncul di langit di atas Yuan Bo dalam sekejap, meraihnya dengan tatapan ganas, buah kotak kecil muncul di tangannya yang lain, dan dengan jentikan ringan ibu jarinya, itu terbuka, sebuah formasi emas kecil terungkap di dalamnya, yang digunakan untuk menjebak jiwa. Bayangan jiwa Yuan Bo berkedip-kedip di udara, tiba-tiba, dia menunjuk jari,
dan serangan mendarat di telapak tangan penguasa bela diri dengan kecepatan kilat, seolah-olah benda yang sangat dingin telah memasuki tangannya, bunga es langsung terbentuk di seluruh lengannya, dan kekuatan telapak tangannya membeku. Setelah serangan itu, sosok Yuanbo semakin redup, lalu dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Yun Xiao. Sampah! Pria berbaju putih itu tiba-tiba berteriak dingin, matanya meledak karena marah. Kaisar bela diri merasa malu dan marah, dia memadatkan kaisar Qi-nya dan segera menghancurkan es, dia melemparkan pukulan dan kemudian mengejarnya. Jahat, izinkan, Yue, benci, Bian. Mo Xiaochuan bergumam dengan suara rendah saat pedang pembunuh iblis Tiangang memancarkan sinar cahaya pedang dan aura yang menakutkan. Ekspresi pria berjubah putih itu sedikit berubah, meskipun kekuatan Mo Xiaochuan tidak ada artinya baginya, pedang pembilas iblis Tiangang ini adalah senjata puncak peringkat 9, selain itu, Mo Xiaochuan telah memelihara pedang dengan tubuhnya sendiri, menggunakan semua esensi darah dan vitalitas jiwanya untuk memeliharanya sehingga dapat melepaskan kekuatan terbesarnya kapan saja. Cinta, akhiri, suara, terbuka. Saat beberapa kata terakhir diucapkan, pedang itu mengeluarkan suara gemetar yang menakutkan, roh pedang meraung lagi dan lagi, sangat marah karena ditekan, niat pedang tiba-tiba meningkat dan menerobos penindasan niat tinju pria berpakaian putih itu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, tidak heran Tuhan meminta saya untuk secara pribadi mengawasi sisi ini. Meskipun pria berjubah putih itu terkejut, dia tidak panik sama sekali, tangan kanannya berubah menjadi gerakan mantra, dan jimat aneh keluar dari telapak tangannya, cahaya keemasan bersinar dari tangannya, dan dia menamparkan rune seperti kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya dan mengembang di udara, seolah-olah aturan tak berujung telah muncul dan sekali lagi menekan kehendak pedang Mo Xiaochuan, kali ini, bahkan raungan pedang roh ditekan, seolah-olah tidak ada suara. Apa? Mo Xiaochuan terkejut, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, tidak peduli seberapa banyak dia dikalahkan, niat pertempuran haus darah roh pedang tidak pernah berkurang, pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh pedang tampaknya telah kehilangan kesabaran, kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar, bagaimana ini bisa terjadi? Murid Yun Xiao juga menyempit, dan hatinya bergejolak, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan karakter seperti kecebong emas ini dalam pertempuran, yang membuktikan bahwa pria berbaju putih itu benar-benar menguasainya. Dia tidak punya waktu untuk terkejut, saat Mo Xiaochuan menerobos penindasan niat tinju, penindasan di tubuhnya juga dilepaskan, dia segera berteleportasi dan mengulurkan tangannya untuk menarik Yuanbo ke dalam tablet alam ilahi. Ekspresi pria berjubah putih itu berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkannya saja. Hati penguasa bela diri bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kebencian, dia gagal menyelesaikan tugas sekecil itu, penghinaan menyebar di hatinya, kekuatan penghancur meledak dari tubuhnya, menekan Yuanbo di udara, kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas pedang Qi, yang terbang ke bawah. Yun Xiao tercengang, di bawah penindasan Kaisar Qi pihak lain, kekuatannya tidak bisa menembusnya sama sekali. Ekspresi tekad muncul di wajah Yuanbo saat dia tersenyum pahit dan tak berdaya, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, saya tidak berpikir bahwa saya masih tidak akan bisa melarikan diri, teman lamaku, pada pandangan pertama, kamu telah menjadi abadi. Tubuh Yun Xiao gemetar, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembus penindasan kekuatan penuh Kaisar bela diri, wajahnya dingin saat dia berkata, apa yang terjadi? Yuanbo tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, aku disergap, tapi aku tidak menyangka kamu masih hidup, mengapa saya tidak memiliki kehidupan yang begitu hebat? Wajah Yun Xiao pucat, dan matanya terbakar amarah saat dia menggeram, siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak bisa memberitahumu dengan kekuatanmu saat ini, Yuanbo menghela nafas, tapi kamu akan dapat mengetahui kapan kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya, namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia memperingatkan, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kamu harus waspada terhadap Dingling, Apa? Tubuh Yun Xiao bergetar hebat, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ketika nama itu terdengar di telinganya,
itu hampir meledakkan gendang telinganya dan mengguncang hatinya, dampak pada pikirannya bahkan lebih kuat daripada rasa sakit yang dia derita secara fisik. Serangan penguasa bela diri akhirnya mendarat, matanya membelalak saat dia mencoba meraih Yuanbo. Tetapi dia tidak berdaya, cahaya besar mekar di depannya, dia mencoba meraihnya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengambil apapun. Tahun lalu, pita ungu dan gerbang hijau, malam ini, es dan jiwa awan, kehidupan rusak dan tersebar, selama ribuan tahun, dan tahun berikutnya, di mana Song of the Wild minum, untuk siapa itu ditinggalkan. Petik 2. Sosok Yuanbo semakin redup dalam cahaya, hanya menyisakan suara lembut puisi yang bergema di langit malam, itu membawa kerinduan akan hidup dan desahan, sebelum akhirnya menghilang. Murid Yun Xiao menjadi kosong dan tidak bernyawa, dia melambaikan tangannya, tetapi semuanya meleset. Melihat Yuanbo berubah menjadi abu, pria berjubah putih itu akhirnya menghela nafas lega, wajahnya menjadi dingin saat dia mendengus, kami masih belum bisa menangkapnya, namun, lebih baik mati daripada melarikan diri, ayo. Ayo, dia berteriak sambil mengepalkan tangan kanannya, karakter seperti kecebong emas langsung menghilang di udara, dia kemudian mendorong telapak tangan kiri dan kanannya keluar, mendorong Kaisar Muda Hao Lian, tubuhnya melintas di udara saat dia berdiri tinggi di udara, kedua penguasa bela diri juga tiba-tiba kembali di belakangnya, dan mereka bertiga menunduk dengan dingin. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, maaf telah mengganggu kalian semua selama malam yang sepi, ayo terus istirahat, masih ada kompetisi seni bela diri besok. Dua penguasa bela diri di belakangnya mencibir dengan jijik, mereka bertiga melintas di udara, dan sosok mereka perlahan memudar sebelum akhirnya menghilang ke langit. Sepanjang malam terdiam, Tuan Muda Yun, Mo Xiaochuan dan Hao Huang bergegas, ketika Hao Huang melihat wajah dingin dan mata kosong Yun Xiao, dia berteriak kaget, Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja? Yun Xiao berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, jelas, apa yang terjadi barusan berdampak besar padanya, dan dia tidak bisa kembali sadar. Mo Xiaochuan dan Sao Huang Haolian bertukar pandang, keduanya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka, sesuatu yang bisa membuat Yun Xiao menderita kejutan besar jelas tidak sederhana. Siapa bayangan jiwa itu barusan? Mo Xiaochuan bertanya dengan hati-hati. Mata kosong Yun Xiao berangsur-angsur pulih, dan pupil matanya yang melebar mulai menyusut dengan cepat, cahaya di dalamnya menjadi sangat kental dan dingin, membuat mereka berdua merasa dingin dan gemetar. Pilih pala, Yun Xiao tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan serangkaian suara retak tulang terdengar, udara dikompresi dan meledak lapis demi lapis, dengan suara yang dalam, dia mendesis, Yuanbo. Itu dia. Keduanya gemetar dan saling memandang ngeri, mereka akhirnya mengerti dari mana kemarahan Yun Xiao berasal. Orang yang baru saja terbunuh di depan matanya sebenarnya adalah teman baiknya dari masa lalu. Mereka berdua memiliki terlalu banyak pertanyaan di benak mereka, jika itu Yuanbo, mengapa dia muncul di sini? Dan dia terbunuh begitu mudah. Tuan Muda Yun, sejumlah besar prajurit berkerumun dari luar, mereka semua dari perusahaan perdagangan Tianyuan, mereka telah langsung diguncang oleh Kaisar bela diri dalam pertarungan barusan, meskipun mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda, tidak ada dari mereka yang meninggal. Ding Ling, dan Yun Sang, khususnya, memimpin dan maju untuk memegang lengan Yun Xiao, pada saat yang sama, mereka merasakan aura pembunuh datang darinya, mereka gemetar dan menatap Mo Xiaochuan dan Haolian Sao Huang dengan mata bertanya-tanya. Mo Xiaochuan dan Sao Huang Haolian sama-sama mengerutkan kening, ada terlalu banyak orang di sekitar saat ini, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk mengatakan apapun, jadi mereka tetap diam. Tiba-tiba, Yun Xiao menatap Ding Ling, dan berkata dengan dingin, ketika kalian baru saja bergegas masuk, penguasa bela diri menyerang dengan satu gerakan, apakah ada yang mati? Petik 2. Hati Ding Ling, bergetar, mata dingin Yun Xiao seperti pisau dingin yang menusuk tulang, menusuk jantungnya dan menyebabkan dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia belum pernah melihat rasa dingin dan ketidakpedulian di mata Yun Xiao. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es, dan hatinya hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya dingin, dan dia sangat ketakutan. Dia panik dan berkata dengan suara gemetar,
menurutku tidak ada kian-kian, mengapa Anda menanyakan ini kepada kian-kian, Tuan Muda Yun? Dinginnya mata Yun Xiao semakin dingin saat dia berkata, bawahanmu sangat kuat, tak satu pun dari mereka mati karena gerakan penguasa bela diri. Petik 2. Wajah Dingling, pucat dan tidak berdarah, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, merasa semakin dingin. Yun Sang juga memperhatikan bahwa ada yang tidak beres, rasa dingin dari tangan Yun Xiao telah menyebar ke tubuhnya, dan itu juga kedinginan, tetapi pada saat itu, gelombang kehangatan menyembur keluar dari tubuh ilahi 9 yang secara langsung melarutkan rasa dingin dan bahkan mentransmisikannya ke tubuhnya melalui tangannya. Merasakan kehangatan, Yun Xiao sedikit mengernyit, kekejaman di tubuhnya berkurang, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur dihilangkan. Dia juga merasa pertanyaannya terlalu berlebihan, jadi dia menghela nafas dan berkata, aku sedikit bingung, saya butuh waktu sendirian, kalian pergi dulu. Dingling, merasakan semburan asam, dan air mata besar mengalir di wajahnya, dia mengerutkan bibirnya dan berusaha untuk tidak menangis. Yun Xiao tidak lagi memperhatikan kerumunan, dia berbalik dan memasuki kabin, lalu menutup pintu. Selain Mo Xiaochuan dan Cao Huang Haolian, semua orang bingung, mereka berdiri di sana dengan linglung, dan beberapa dari mereka bahkan marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tuan Muda Yun, apa maksudmu dengan itu? Kami bergegas segera setelah kami melihat situasi di sisinya, dari apa yang dia katakan, sepertinya dia tidak sabar menunggu kami dipukuli sampai mati, itu sangat menyebalkan. Itu benar, meskipun kekuatan semua orang rendah, itu karena mereka mengaguminya dan mengagumi Ketua Ding sehingga mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini, tetapi dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang mengerikan seperti itu. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan berbalik dan terus tidur. Bahkan Ketua Ding sangat baik padanya, tetapi dia membuatnya menangis, pria ini benar-benar tidak masuk akal, lain kali, tidak ada yang diizinkan datang. Mo Xiaochuan dan Haolian Cao Huang mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar keluhan mereka, saat mereka hendak menjelaskan, Dingling, tiba-tiba angkat bicara dan berkata dengan tenang, ada alasan untuk ini, dan saya dapat memahami perasaan semua orang, tetapi kami tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi sekarang, tolong jangan mengeluh karena penampilanmu dan meragukan Tuan Muda Yun, kalian semua harus jelas tentang cara Tuan Muda Yun menangani hal-hal setelah bergaul akhir-akhir ini, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentang ini. Air matanya masih berlinang di wajahnya, tetapi dia sangat tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan tidak ada cahaya yang bisa dilihat di matanya. Yah, Ketua Ding benar, Tuan Muda Yun tampaknya telah menderita pukulan besar, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Ayo bubar, semuanya, kita pasti akan bisa melihat cahaya, Tuan Muda Yun masih memiliki kompetisi seni bela diri besok, jadi biarkan dia tenang. Sebentar, prestise Dingling, sangat tinggi, dan begitu dia berbicara, orang-orang merespons, kerumunan berangsur-angsur bubar, hanya menyisakan Dingling, Mo Xiaochuan, dan dua lainnya. Luo Yunsang melangkah maju dan memegang lengan Dingling, sedikit, ketika kerumunan akhirnya bubar, tubuh Dingling, bergetar, dan air mata jatuh dari matanya yang besar lagi. Jangan sedih, Saudari Ling, Yunsang dengan cepat menghiburnya, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Muda Yun pasti punya rahasia? Petik 2. Dingling, sedikit mengangguk, meski begitu, ketika dia memikirkan penampilan aneh Yun Xiao barusan, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kedinginan, serta ketidakberdayaan yang ekstrim. Luo Yunsang memandang Mo Xiaochuan dan Mo Liuxi dan berkata, apa yang baru saja terjadi? Saya tidak terlalu yakin tentang keseluruhan ceritanya. Mo Xiaochuan menghela nafas, hanya saja salah satu teman lama Tuan Muda Yun baru saja terbunuh di depannya. Kedua wanita itu terkejut, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Suasana hati Dingling, yang sedih juga langsung dikesampingkan, dan dia mendengarkan dengan seksama. Mo Xiaochuan menjelaskan situasinya secara rinci, faktanya, seluruh insiden itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dia hanya menyerang dengan pedangnya 2 kali, dan hanya dalam 2 serangan, Yuanbo telah terbunuh. Yuanbo, mengapa tetua ketiga dari tokoh harta karun segudang meminta bantuan Tuan Muda Yun di halaman kita?
Ding Ling, bertanya dengan heran, toko harta karun segudang memiliki Cui Bo dan 3 tetua yang bertanggung jawab saat ini, jika dia pergi ke perkemahan toko harta karun, aku khawatir tidak ada yang bisa menyakitinya, kan? Kerumunan juga sangat bingung, Yun Sang mengerutkan kening dan berkata, dari apa yang kamu katakan, Yuan Bo sudah menjadi jiwa ketika dia melarikan diri, yang berarti musuh itu sangat kuat, bahkan tubuh fisiknya sudah lama hancur, yang memang aneh. Selain itu, untuk bisa membunuh anak buah Yuan Bo di kota Song Yue yang tanpa suara, itu benar-benar tebakan yang menakutkan. Mereka bertiga terkejut, mereka semua telah mengerti arti di balik kata-kata Yun Sang, memang hanya ada beberapa orang dengan kekuatan seperti itu. Ekspresi Mo Xiaochuan serius, selanjutnya, Yuan Bo melarikan diri ke sini untuk mencari bantuan dari Tuan Muda Yun. Dia tidak pergi ke toko harta karun, mungkinkah orang yang membunuhnya berasal dari toko harta karun? Tanyanya, analisismu masuk akal, tapi bagaimana kamu menjelaskan apa yang dikatakan pria berbaju putih tentang perintah tuannya? Kaisar Muda Haolian menggelengkan kepalanya. Mo Xiaochuan mengetuk dahinya dan berkata sambil berpikir, itulah yang tidak bisa saya pahami. Pria berbaju putih itu mengatakan bahwa Tuan kami memerintahkan kami untuk tidak membunuh siapapun di sini. Dia tampaknya merawat perusahaan perdagangan Tianyuan dengan baik. Dia menatap Ding Ling, dengan ekspresi aneh. Apa? Murid Yun Sang menyempit saat dia berkata dengan marah, Mo Xiaochuan, ada apa dengan tampilan itu? Mo Xiaochuan tersenyum pahit dan memalingkan wajahnya, mau tidak mau saya membuat asosiasi. Tubuh Ding Ling, bergetar, dan dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda Yun, apakah Anda mencurigai saya karena ini? Petik 2. Bukan hanya itu. Mo Xiaochuan menghela nafas, jika saya tidak salah, sebelum jiwa Yuan Bo dihancurkan, dia takut Tuan Muda Yun tidak cukup kuat untuk membalas dendam, jadi dia menolak untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Sebaliknya, dia hanya bergumam, dia berhenti berbicara seolah-olah dia ragu-ragu apakah akan memberitahumu atau tidak. Yuan Bo memang pria yang berkarakter, kata Luo Yun Sang, dia sangat bijaksana, seseorang yang bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan jika Tuan Muda Yun pergi ke sana sekarang, dia mungkin akan dalam bahaya, tapi apa? Bisakah Anda tidak membuat kami tegang? Kamu tidak salah dengar, kata Kaisar Muda Haolian sambil tersenyum masam, saya juga mendengarnya, sebelum Yuan Bo meninggal, dia memang memberitahu Tuan Muda Yun untuk waspada terhadap Ding Ling, Waspadalah terhadap aku. Ding Ling, linglung sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, aku baru bertemu Yuan Bo beberapa kali, dan aku tidak memiliki persahabatan atau kebencian yang mendalam dengannya, mengapa dia menjebak saya sebelum dia meninggal? Tuan Muda Yun tidak akan mempercayaiku apapun yang terjadi. Luo Yun Sang juga terkejut, dia meraih tangan Ding Ling, dan berkata, Saudari Ling, jangan terlalu khawatir, pasti ada kesalahpahaman, kami semua percaya padamu. Ding Ling, menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Yuan Bo juga seorang ahli dari generasinya, dan dia juga teman baik Tuan Muda Yun dari kehidupan sebelumnya. Kata-kata yang dia ucapkan sebelum kematiannya pasti menunjuk pada sesuatu, dan itu tidak mungkin tanpa alasan. Tuan Muda Yun sekarang harus berpikir bahwa saya adalah pembunuhnya. Tidak heran dia bertanya apakah ada korban, dan faktanya adalah bahwa orang itu menunjukkan belas kasihan kepada kita. Ini juga bagian yang paling merepotkan. Mo Xiaochuan bertanya, siapa tuan yang dimaksud pria berjubah putih itu? Atau teman lama perusahaan perdagangan Tianyuan? Mereka tidak hanya tidak membunuh satu orang pun, tetapi mereka juga khawatir tentang kompetisi seni bela diri besok. Mungkinkah mereka sengaja menyesatkan kita dan menyebabkan kita berpisah secara internal? Mungkin saja mereka bekerja sama untuk membuat pengalihan, kata Kaisar Muda Haolian, tapi apa maksudmu dengan apa yang dikatakan Yuan Bo sebelum dia meninggal? Mungkinkah Yuan Bo juga ditipu oleh mereka? Masalah ini terlalu aneh. Kata Luo Yun Sang, pasti akan ada jawaban di masa depan, kami pasti akan mempercayai Anda, Saudari Ling, adapun Tuan Muda Yun, ini pasti merupakan pukulan besar baginya, tidak ada yang bisa menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa melihat teman baiknya mati tak berdaya, seperti ketika dia berada di Yanwu. Dia berhenti berbicara, seolah-olah dia telah menyentuh tali di hatinya, dia melihat ke rumah kecil itu dengan sedikit khawatir. Ding Ling, juga tahu apa yang dia maksud, jadi dia tiba-tiba terdiam, kemudian,
dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Saya khawatir Tuan Muda Yun tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri besok." Iya, dia telah melakukan cukup banyak untuk perusahaan perdagangan Tianyuan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah kamar dagang tidak lagi begitu penting, hatinya kosong dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Luo Yunsang mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Muda Yun pasti akan datang besok, kami percaya padanya, sama seperti bagaimana kami percaya padamu." Ding Ling, melirik mereka bertiga tampak bertekad dan memiliki sedikit senyum di wajah mereka, dia merasa hangat di hatinya, dan hatinya yang kosong akhirnya tenang. Yun Xiao telah mendengar percakapan keempat pria itu dengan jelas di kabin, dia tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu, tetapi kematian Yuan Bo telah memberinya pukulan besar, dan rasa ketidakberdayaan yang dia rasakan tidak berbeda dengan ketika dia berada di Yanwu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika murid-murid dan teman-temannya ditangkap atau dibunuh, semua ini terjadi tepat di depannya, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia menonton. Dia membenci perasaan ini, di kehidupan sebelumnya, dia sombong dan mendominasi, meskipun dia tidak terkalahkan dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dia hanya menginginkan satu hati dalam segala hal, bahkan jika dia bukan tandingan, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melawan, dia mampu berjuang untuk apapun, tapi dua kali ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Ini karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun dia biasanya sombong dan mendominasi, dia hanya bisa dianggap sebagai pahlawan di antara generasi muda. Ketika dia bertemu dengan para ahli sejati dari benua ini, dia sama sekali tidak layak berada di atas panggung. Apa yang kita cari di jalan bela diri tidak lebih dari membiarkan diri kita melayang di 9 surga, dan tidak ada di bawah langit yang dapat menahan kita. Dia akan membiarkan keluarga dan teman-temannya berlindung, dan tidak ada yang berani menyentuhnya di bawah langit. Segala sesuatu yang dia pedulikan padanya bisa hidup bebas dan bermartabat. Martabat, hidup. Yun Xiao menggumamkan dua kata itu saat dia menghilang ke tablet alam ilahi dalam sekejap. Kultivasi, kultivasi, kultivasi gila. Pada saat ini, satu-satunya cara dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya dan menghilangkan rasa sakit di hatinya adalah dengan berkultivasi seperti orang gila. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, kompetisi seni bela diri dimulai di alun-alun pusat. Sebenarnya, itu sudah hari kedua kompetisi seni bela diri, namun, hanya 7 asosiasi pedagang besar yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan mereka menjadi fokus perhatian puluhan ribu orang. Pengaturan kompetisi seni bela diri sama dengan kompetisi teknik, hanya 7 kamar dagang dan beberapa kursi yang tersebar diberikan kepada para ahli alam tertinggi bela diri, orang-orang lainnya, terlepas dari apakah mereka pemimpin kamar dagang atau yang mulia bela diri puncak, harus berdiri dengan patuh. Lokasi pertempuran terakhir adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9, bintang surgawi berkilauan piring permata. Pelat enamel Tiangang ini sendiri adalah senjata tingkat mendalam yang disempurnakan khusus untuk duel, bentuknya sangat indah dan indah, itu disempurnakan dengan menggabungkan lebih dari 300 benda paling padat di dunia, saat diperbesar, itu tampak seperti arena yang megah, alasnya terdiri dari 7 lapisan, dan setiap lapisan diukir dengan susunan yang sangat kuat untuk melindungi senjata tingkat yang mendalam agar tidak rusak oleh pembudidaya selama pertarungan. Tidak ada yang tahu kapan pelat enamel Tiangang ini dibuat, ada 2 di antaranya, satu di tangan Serikat Pedagang, dan yang lainnya di wilayah suci. Daftar peringkat kekuatan langit dan bumi telah dimenangkan di pelat enamel Tiangang lainnya beberapa dekade yang lalu, namun, itu telah benar-benar hancur dalam pertarungan kemajuan antara 50 besar dan 20 besar. Sekarang, keberadaan unik ini adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh ranah seni bela diri surgawi. Cui Bo dan yang lainnya mengeluarkan pelat enamel baju besi surgawi bersama-sama, tiba-tiba, ruang membeku, dan kekuatan yang kuat menyebar dari barisan beberapa orang, sepotong artefak suan seukuran tongkat tinta perlahan membesar di bawah upaya bersama semua orang, itu terungkap di tengah, dan gelombang esensi senjata kuno dan melonjak membuat semua orang menahan napas di bawah kekuatan agung dan khusyuk ini, dan mereka kagum. Bum bum bum. Pelat formasi turun dan menekan tanah, menyebabkan debu naik ke langit dan membutakan semua orang. 4 patung prajurit tinggi berdiri di 4 sudut,
menampilkan gerakan yang berbeda, beberapa mengepalkan tinju mereka, beberapa menyerang dengan telapak tangan mereka, dan beberapa membentuk segel dengan kedua tangan, semuanya tinggi dan perkasa, memberikan perasaan yang sangat mendominasi. Cui Bo terbang masuk dan menjadi orang pertama yang menginjak piring permata tiram. Surgawi yang berkilauan, saat dia mengamati area itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Kompetisi seni bela diri Serikat Pedagang telah resmi dimulai, katanya dengan suara yang jelas sambil tersenyum. Pertama, para pemimpin dari masing-masing kamar dagang akan mengundi. Seorang wanita muda yang anggun dan menawan berjalan dengan golden disk, di atasnya ada deretan bola bundar kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Cui Bo tertawa, gambar itu terbuat dari aquamarine, tidak ada yang bisa menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksanya, para pemimpin dari 7 kamar dagang telah memeriksanya, tidak ada masalah. Dia menjentikkan jarinya dan menembakkan aliran energi ke golden disk, 20 bola hijau kecil di atasnya langsung terbang ke udara dan mulai berputar di udara di atas cakram enamel Tianji. 20 pemimpin, tolong gambar. Lebih dari selusin sosok naik ke udara dan meraih bola kecil di udara, kemudian, mereka mendarat di piring giok. Hanya ada satu yang tersisa, Cui Bo mengangkat tangannya dan terbang ke bawah, seberkas cahaya melesat dan mendarat di pelat enamel, membentuk layar air, 20 nama emas berkedip di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, tolong umumkan angkanya. Orang-orang di atas panggung membuka nomor mereka satu persatu, mata mereka terus-menerus memindai tangan orang lain untuk menemukan orang pertama yang bertarung. Yang mengejutkan semua orang, mata semua orang segera terfokus pada tangan Dingling, hanya untuk melihat kepalan tangan merah muda dan putih. Nona Ding, pria kuat itu terkekeh, Anda tampaknya sedikit linglung, mungkinkah plat nomor di tangan Anda adalah tanda kematian? Petik 2. Dingling, mengalihkan pandangannya dari kursi kosong di tengah kursi perusahaan perdagangan Tianyuan dan berkata dengan dingin, orang yang akan mati. Kelompok mana yang bisa membunuh perusahaan perdagangan Tianyuan? Apakah kamu, Penatua Kuan? Kata-katanya sangat dingin, dan matanya juga dingin. Semua orang terkejut, ini benar-benar berbeda dari karakter Dingling, yang lembut dan anggun, seolah-olah pisau tajam tersembunyi di balik penampilannya yang cantik, dan itu mulai memperlihatkan ujungnya yang tajam. Warga yang kuat itu tertegun sejenak, lalu dia terkekeh dan berkata, Nona Ding, kamu sangat marah, saya tidak berpikir Li Yunxiao belum muncul, apakah sesuatu terjadi? Sepertinya mertuamu juga tidak ada di sini, kata Dingling, dingin. Penatua Kuan tidak peduli dengan urusannya sendiri, tetapi dia cukup peduli dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Chen Feng juga tidak hadir dari kursi kamar dagang Mando, bahkan Sui Loyan tidak terlihat. Wajah pria kuat itu menegang, dan jejak kemarahan muncul. Saat ini, dia paling membenci orang yang berbicara tentang kata mertua, yang benar-benar membuatnya merasa malu. Dia dengan keras berkata, Nona Ding tidak perlu khawatir tentang ini, saya harap Yun Xiao tidak bertemu dengan Chen Feng nanti, atau itu akan menjadi masalah kecil jika dia kalah, tetapi tidak akan menyenangkan jika dia mati. Dia mengangkat bola angka di tangannya, dan dengan kilatan lampu hijau, angka 6 muncul. Seorang lelaki tua di atas panggung langsung memucat, dia menggelengkan kepalanya karena frustrasi, menghela nafas karena keberuntungannya yang mengerikan. Dia mengangkat plat nomor di tangannya, itu juga nomor 6, rasa tidak berdaya muncul di hatinya, jika dia menghadapi Chen Feng, dia pasti akan mati. Orang-orang lainnya juga sangat gugup, takut mereka akan bertemu Chen Feng, Li Feiyu, dan Yun Xiao, yang merupakan favorit untuk memenangkan kejuaraan. Faktanya, bahkan jika mereka bertemu dengan murid-murid dari 7 aliansi pedagang besar, mereka masih akan mati. 13 keluarga yang tersisa hanya bisa berharap bahwa mereka akan bertemu satu sama lain dan dapat bertahan selama beberapa putaran lagi. Dingling, perlahan membuka tangannya, dan ada 7 besar di bola hijau kecil itu. Banyak orang menghela nafas lega, tetapi seorang perwakilan dari kamar dagang menatap tangan Dingling, dengan wajah pucat, wajahnya sedingin es. Dia juga memegang plat nomor 7 di tangannya. Bahan baku batu awan hijau telah berubah bentuk oleh kelima jarinya setelah menuangkan kekuatan esensi ke dalamnya. Bersambung.